daging babi boleh dimakan. Yang penting jangan kau makan kaki meja, daun pintu, itu nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu kaki babi, enak dibikin bread brown. Wow, enak sekali. Ya kan, Bu Nana? Nah, bukan Benny Brown. Brand brown ya. Debu sekarang pakai meja. Brand Brown lagi. Dengan dulu. Selamat malam Bu Bibi Salim. Nah, jadi hukum itu berlaku bukan untuk kita. Itu untuk orang Israel. Tuhan Yesus pakai kafan. Itu kan budaya Israel. Itu budayanya. Kalau kita orang Kristen pakai baju pengantin, tertulis dalam Wahyu 19 ayat 7. Kita ini pengantin yang akan dijemput oleh anak domba Allah. Makanya kita pakai baju. Kalau laki-laki pakai baju jas, baju pengantin. Yang wanita pakai baju pengantin. Itu kita disambut sebagai pengantinnya, ya. Jadi kalau kau mau makan dan tidak makan, FNK enak loh. Mau nggak? Coba kau mau ambil daging sapi, taruh garam, taruh merica, dibakar. Dibandingkan dengan dadanya babi kau taruh garam terus taruh merica baru dibakar. Itu rasanya 10 kali lipat kali enak. Nanti kau lupa utangmu, lupa tetangga, bisa-bisa kau lupa istrimu. Enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita akan mereaksi dua topik penting di dalam kekristenan yang selama ini kita tahu, ya, ajaran tersebut diamalkan oleh Yesus dan para murid-muridnya tentunya. Tetapi ajaran tersebut kini diingkari, bahkan dikhianati oleh umat Kristen. Nah, ajaran apakah itu? Apakah sebuah peraturan yang tertulis di dalam kitab suci mereka itu, peraturan itu dibuat untuk dilanggar? Mari kita simak videonya. Tapi nggak apa-apa, karena namanya nggak tahu. Jadi yang penting tanya dengan rendah hati. Iya. Mengikut Kristen kan adalah apa? Kristus gitu kan. Ya. Kenapa dia itu memakai gaun gitu? Memakai gaun dan pertanyaan yang pertama, tunggu, yang tadi masalah makan daging babi, kenapa di dalam Alkitab katanya tidak boleh, lalu kenapa orang Kristen makan gitu ya? Yang kedua adalah kenapa waktu Tuhan Yesus itu kan dipakai kafan gitu ya, dan kafan menurut kamu ya, lalu kenapa kok orang Kristen yang sekarang ini memakai pakaian gitu ya? Iya. Oke. Dua pertanyaan ya. Oke, ini kebetulan ada Pak Bom di atas, jadi Pak Bom kita berikan waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaanmu ya. Shalom Pak Bom, silakan. Kenapa Alkitab bilang ya toh, Alkitab mengatakan kalau daging babi itu nggak boleh dimakan, lalu orang Kristen memakan. Pertanyaan yang kedua, waktu Tuhan Yesus itu dimakamkan, dikuburkan itu kan menggunakan kain kafan. Kenapa orang Kristen pakai baju atau pakai pakaian gitu Pak? Dua. Nah, yang pertama itu Anda harus makan daging babi, karena daging babi makanan yang paling enak. Itu larangan. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu. Kakak Pompong, tenang dulu. Itu memang betul enak. Dulu. Kan kau mengatakan dalam Imamat maupun Ulangan 14 tidak ada kata haram di situ. Jadi hukum itu untuk Israel, bukan untuk orang-orang di luar Israel. Itu masuk dalam hukum seremonial. Jadi bukan masalah makanan. Karena kalau dalam kitab Kejadian 9 ayat 2 dan 3, di dalam hukum untuk seluruh, untuk umat manusia, daging babi boleh dimakan. Yang penting jangan kau makan kaki meja, daun pintu, itu nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu kaki babi, enak dibikin bread brown. Wow, enak sekali ya.
Ya teman-teman, walaupun kita tadi menyimak jawaban dari orang yang dimaksud Pak Bom Bom tadi asal-asalan dan bernada candaan, tetapi kita akan menanggapinya dengan dalil di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sendiri, keharaman babi di dalam Bible, baik di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Di dalam Bible cetakan baru tahun 1996 sampai 2005, Imamat 11 nomor 7 dan 8, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Haleluya. Di dalam Ulangan 14 nomor 8 juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Saya ini pemulung. Wah, jauh-jauh ke Amerika jadi pemulung. Poin B, di dalam Bible cetakan lama tahun 1991, Imamat 11 nomor 7 dan 8, demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, di dalam versi A, yaitu Bible cetakan tahun 1996 tadi ya, di sini tertulis babi hutan. Tetapi di dalam poin B, di dalam Bible cetakan lama tahun 1991 tertulis babi. Jadi sudah berubah ya, semula babi berubah menjadi babi hutan. Wow. Kita lanjut ke poin C, Bible cetakan lama tahun 1941, Imamat 11 nomor 7 dan 8, dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi tiada ia memamah bijak, maka haramlah ia kepadamu. Jangan kamu makan daripada dagingnya, dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu. Nah, ini memakai bahasa Indonesia, masih pakai ejaan yang lama. Bible cetakan tahun 1941, Imamat 11 nomor 7 dan 8, dan lagi-lagi di situ tertulis babi, bukan babi hutan. Masuk ke bikin batang kaila masara. Ayolah we. Itu pula hasik ini milah atama. Aku pikir anu milih bahate. Layo bena masih. Kamu yorobe talai. Ya, menurut Bible babi itu haram. Kenyataannya oleh mereka babi itu diternak secara khusus, dipelihara, dirawat, dan dijadikan sebagai bahan dagangan. Dagingnya diperjualbelikan sebagai sumber penghidupan. Padahal jangankan memakannya, menyentuh tubuhnya saja dilarang di dalam Bible. Nah, jadi hukum itu berlaku bukan untuk kita, itu untuk orang Israel. Kalau baca dalam Imamat 11 ayat 2, karena kalau kita Kristen bukan masalah makanan, ya, makanan tidak untuk menyelamatkan kita masuk surga, ada itu. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus pakai kafan, itu kan budaya Israel, itu budayanya. Kalau kita orang Kristen pakai baju pengantin, tertulis dalam Wahyu 19 ayat 7, kita ini pengantin yang akan dijemput oleh anak domba Allah. Makanya kita pakai baju, kalau laki-laki pakai baju jas, baju pengantin, yang wanita pakai baju pengantin. Itu kita disambut sebagai pengantinnya, ya. Jadi kalau kau mau makan dan tidak makan, PNK enak loh, mau nggak? Coba kau mau ambil daging sapi, taruh garam, taruh merica, dibakar. Dibandingkan dengan dadanya babi kau taruh garam terus taruh merica baru dibakar, itu rasanya 10 kali lipat kali enak. Nanti kau lupa utangmu, lupa tetangga, bisa-bisa kau lupa istrimu. Enak sekali. Ya, pendeta Bom Bom itu juga mengakui bahwa Yesus itu mati di kafani, tetapi umat Kristen pakai jas, yang perempuan pakai gaun, didandani ibarat pengantin. Katanya nanti ada yang menyambutnya sebagai pengantin. Padahal propaganda yang kita dengar selama ini
mereka menolak kalau di surga mereka ada kawin mawin, nggak ada katanya. Tetapi apakah dengan merias diri sebagai pengantin setelah umat Kristen mati, di sana akan ada pesta pernikahan anak domba? Apakah itu yang dimaksud? Tetapi hal itu dibantah oleh mereka sendiri. Katanya di surga tidak ada kawin mawin, tetapi di surga ada perang naga. Itu ada ayatnya di dalam Bible. Oke teman-teman, kita akan bahas juga, tanggapi juga tentang Yesus mati itu dikafani atau dirias dengan memakai jas. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Tertulis di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Ada tertulis di dalam Lukas 23 nomor 50 sampai 56. Matius dan Lukas dengan jelas menerangkan mayat Yesus yang dirawat dengan cara dikafani. Pertanyaannya, mengapa ketika meninggal dunia umat Kristen tidak dikafani tetapi justru dirias? Pakai jas, pakai sepatu, bersapu tangan, bermake up, berjubah, bertopi, membawa tas atau tongkat. Mengapa mereka tidak meniru cara Yesus dimakamkan, yakni dengan cara dikafani? Manakah yang ditiru umat Kristen? Meniru Yesus atau mengikuti saja akal-akalan pihak gereja? Orang yang mati kemudian dikafani adalah hal yang lumrah terjadi pada waktu itu, karena memang demikianlah ajaran Tuhan yang dipraktekkan oleh Yesus dan komunitas Yahudi pada umumnya. Pada kisah Lazarus dibangkitkan, mayat Lazarus juga dikafani. Nah, ketahuan kan siapakah sebenarnya Kristen itu? Apakah pengikut Yesus ataukah bukan? Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.